Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman yang dikasihi, keluarga rohani yang sanggup hadir seawal pagi ini. Terima kasih agar kita bisa berkumpul selalu seperti ini seawal pagi ini untuk menyapa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mari kita awali dengan mengangkat tanda kemenangan Allah Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kerana membangunkan kami seawal pagi ini untuk duduk jenuh di kaki-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman. Mohon agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa kami, segala ketidakmampuan kami ketika kami menjalani hidup kami ini. Allah Bapa, kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu kerana pada hari ini kami mempunyai waktu satu hari ke depan untuk belajar diproses dan belajar untuk hidup kudus di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Bapa, mohon berkatilah kami yang bertugas pada saat teduh pagi ini, agar Roh Kudus-Mu mengurapi kami satu persatu, agar kami bertugas dengan kerendahan hati pada pagi ini. Bapa, berkatilah juga segala peralatan dan jaringan internet yang kami gunakan, agar semuanya berjalan lancar. Juga ruangan yang kami gunakan di rumah kami masing-masing saat ini. Berkatilah semua peserta saat teduh yang turut hadir pada pagi ini, yang berkumpul sehati untuk menyapa Engkau seawal pagi ini dan memohon berkat daripada-Mu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami merindui Kau, karena Engkau Allah kami. Engkau pencipta kami. Engkau Bapa kami. Dengarkanlah doa-doa kami melalui pujian-pujian kami pada seawal pagi ini. Biar pintu surga-Mu terbuka luas untuk kami, agar hati kami selalu merindukan Engkau, ya Tuhan. Melalui lagu pujian dan penyembahan pagi ini, kami ingin menyerahkan isi hati kami kepadamu, agar Engkau mendengarkan pribadi kami yang haus akan Engkau. Mari kita angkat lagu pujian ini dengan kedalaman hati kita yang penuh merindui Allah. Kerana Dia, kita bisa hidup sampai hari ini, bernafas sampai hari ini, diberkati sehingga hari ini. Dengan kedalaman hatimu, angkatlah lagu pujian ini seawal pagi ini untuk mengetuk pintu syurga. Biar Allah mendengarkan kita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
Tuhan lebih baik satu hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat lagi suaramu agar Allah mendengarkan kita. Memuji Dia seawal pagi ini. Walau siapapun diri kita ini, orang yang berdosa. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya benar Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Setiap pribadi kami memiliki masalah kami masing-masing. Kami hadir di sini, mohon dikuduskan, disucikan dan ditahirkan dengan darah anak domba yang mati di kayu salib. Sucikan, kuduskan, tahirkanlah tubuh, jiwa, dan roh kami. Walaupun kami orang yang sangat berdosa. Terkadang ya Bapa, kami tidak menyadari apa yang kami lakukan. Karena kami orang yang serba kekurangan. Bapa, hanya dengan kekuatan cinta kasih-Mu yang Engkau taburkan di dalam hati kami, menjadi kekuatan kami untuk menjalani hidup kami.
Kerana Engkaulah kudus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, kini dan selama-lamanya. Kami angkat lagu penyembahan ini ya Tuhan. Dengarkanlah kami, anak-Mu yang berada di bumi ini, karena kami ingin memuliakan Engkau di surga dan di bumi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ya Bapa, kerana Engkaulah kami bisa kudus, karena Engkaulah kami bisa sujud di hadapan-Mu. Jika Engkau tidak kudus, masakan kami mampu dikuduskan oleh? Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu.
Kyria, Yaleya, Yaleya, Kyria, Yarashe, Yaralayale, Yale, 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 Yalale, Yale, 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 oh, Yale, 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 Mari kita diam sejenak. Dengarlah Allah sedang berbicara kepada kita secara pribadi. Kita mendengar dengan hati kita. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kerana menerima kamu. Orang yang lemah ini, yang berdosa ini. Kau tidak pernah menganggap kami dan membuang kami jauh daripadamu. Sekarang ini kami ingin mendengarkan firman-Mu lewat Sis Vero. Berkatilah dia, kuduskanlah dia, tahirkanlah dia. Agar semua yang disampaikan olehnya adalah benar-benar urapan Roh Kudus-Mu. Berkatilah dia, anak-Mu yang terkasih. Vero. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kiranya kasih dan damai sejahtera menyertai kita sepanjang hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada Titus dari bab 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacanya dari ayat 5 sampai 9. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar.
yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tersyukur kepada Allah. Pada bacaan ini hari ini, Rasul Paulus mempercayakan Titus untuk memilih penatua-penatua di setiap kota. Penatua dipercaya untuk mengatur rumah Allah dan untuk mengawasi jemaat. Sudah pasti seorang penatua akan sangat diperhatikan oleh jemaat, maka menjadi teladan. Maka banyak hal yang harus diperhatikan untuk memilih seorang penatua. Yang pertama-tama adalah bagaimana peran mereka. Karena penatua adalah perannya sebagai seorang pemimpin, maka pertama-tama dilihat bagaimana peran seseorang di dalam keluarga mereka. Seperti yang dikatakan pada ayat 6, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Seorang penatua harus dapat memimpin dan menertibkan keluarga, bagaimana mereka melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Hal sederhana yang Tuhan percayakan, barulah mereka dapat dipercayakan hal lebih besar, yaitu memimpin umat yang lebih banyak. Dan memang bukan hal yang mudah. Mungkin dalam menertibkan keluarga, kita akan terlihat bercacat di mata keluarga ataupun orang lain. Namun kita harus tetap fokus kepada Tuhan, karena yang kita dituntut bukan tidak bercacat di depan manusia, tetapi tidak bercacat di depan mata Tuhan, di mata Tuhan. Selain itu ada hal yang tidak boleh dilakukan dan oleh seorang penatua. Apa saja dapat dilihat pada ayat ke-7. Tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Tidak bercacat di sini disebutkan 2 kali. Berarti ini sangat penting. Sangat sulit untuk tidak bercacat di mata manusia, karena manusia mempunyai penilaiannya sendiri dengan kacamata masing-masing. Namun di sini mau menekankan bahwa tidak bercacat di mata Tuhan. Apa yang kadang kita lakukan benar di mata Tuhan, belum tentu benar di mata manusia dan sebaliknya. Maka kita perlu mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Tugas penatua adalah pemberian Tuhan, maka harus tunduk kepada kebenaran Tuhan. Dan tidak angkuh berarti rendah hati. Tugas yang dipercayakan Tuhan memang dihormati oleh jemaat, tapi kita harus ingat yang tugas utama yang Tuhan percayakan ini adalah melayani. Maka harus merendahkan diri seperti meneladani Tuhan dalam kerendahan hatinya melayani. Seperti yang dikatakan pada Yohanes 13 ayat 14 sampai 15, bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan yang ketiga, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Maksudnya adalah lepas bebas tanpa keterikatan. Keterikatan hanya akan menjadi penghalang relasi dengan Tuhan. Bagaimana dapat melakukan pekerjaan Tuhan jika relasi kita dengan Tuhan terhalang? Dan ada juga hal-hal yang harus kita lakukan atau ada dalam diri seorang penatua. Pada ayat 8 dikatakan, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Suka memberi tumpangan di sini adalah salah satu sikap melayani. Seorang penatua harus memiliki jiwa yang mau melayani. Penguasaan diri ini berarti bebas lepas dan tidak terikat dan tidak diperbudak oleh dosa. Pada ayat 9 dikatakan bahwa harus dan berpegang seorang penatua harus berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Berpegang pada perkataan yang benar berarti bersumber kepada Tuhan, bersumber kepada kebenaran Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan?
Mari kita lihat pada Ibrani bab 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Harus berani berkata sesuai dengan kebenaran firman. Firman adalah sumber kebenaran. Memang saat kita mengatakan sesuai dengan kebenaran firman, kadang ada resiko, mungkin tidak disukai orang. Tapi kita tetap diingatkan kembali harus fokus menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Meneladani Yesus dalam mengajar, tidak memperbesar pertentangan di saat beberapa orang Farisi mengajukan pertanyaan atau memancing Yesus, namun Yesus menyikapi dengan firman-firman dan Yesus dapat meyakinkan penentang-penentang, tidak menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Dari bacaan hari ini, saya diingatkan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini. Walau saat ini Tuhan bukan mempercayakan kepada kita suatu jabatan penatua, tapi kita dapat belajar dari bacaan hari ini. Mari kita introspeksi diri kita dan memeriksa bagaimana sikap kita dalam melayani Tuhan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, baik dalam komunitas, dalam lingkungan pekerjaan, ataupun lingkungan masyarakat. Bagaimana keluarga kita saat ini? Apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan kita menjauhi apa yang Tuhan tidak suka? Dan apakah semua sudah bersumber dari firman Tuhan? Mari kita fokus melakukan pekerjaannya dengan rendah hati melayaninya, melakukan sesuai dengan kebenarannya, dan untuk kemuliaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa atas firman yang Kau berikan pada hari ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami, menjadi pegangan hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengambil bagian dalam melayani-Mu ya Bapa, baik dalam keluarga, komunitas, ataupun lingkungan dimanapun kami berada. Kami mau belajar Bapa sesuai firman-Mu. Kami mau belajar untuk mempunyai jiwa dalam memimpin, yaitu dengan pertama-tama melayani Engkau ya Bapa, bukan melayani orang-orang, tapi melayani Engkau. Kami mampu melihat Engkau dalam diri setiap orang-orang yang kami jumpai. Bapa, jangan biarkan firman ini berlalu begitu saja, namun dapat merema dalam hidup kami dan menjadi pegangan hidup kami. Kami juga berdoa Bapa untuk komunitas KPH ini, terutama untuk gembala kami, Pak Paulus dan Bu Vila. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, Kau tutup dengan kuasa darah Yesus, mereka dan anggota keluarga mereka, menjauhkan dari setiap gangguan dan Kau berkati apa yang mereka kerjakan, Kau berkati pelayanan mereka ya Bapa, dan Kau tambahkan segala yang mereka butuhkan dalam melayani-Mu ya Bapa. Engkau juga berkati setiap pelayan-pelayannya. Engkau jauhkan dari segala roh-roh yang bukan berasal daripadamu, dan biarlah kami dapat melayani dengan sebaik-baiknya menurut karisma yang Engkau berikan kepada kami, dan kami sungguh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Engkau juga menutup bungkus kami beserta anggota keluarga kami ya Bapa, menjauhkan dari segala yang jahat. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga besar KPH. Engkau sertai Bapa, biarlah mereka juga setia menjalankan lima senjata, dan mereka boleh menjadi terang ya Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk PH Kids pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang menyertai sehingga semua boleh berjalan lancar. Setiap anak-anak yang datang kepadamu tidak terhalangkan ya Bapa, mereka dapat datang dengan sukacita. Dan Engkau memberikan kuat kuasa bagi pelayan-pelayanmu untuk dapat melayani dengan baik pada malam hari ini. Kami juga persembahkan hari ini kepada dalam tangan kasih-Mu. Kami persembahkan seluruh rencana kami ya Bapak. Engkaulah yang menyempurnakan. Dan bantu kami supaya kami terus melakukan kehendak-Mu sepanjang hari ini. Amin. Mari kita tutup dengan doa komunitas. Ya Yesus,
Kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan pada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita foto dahulu. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.